الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shifa'ul qulubi wa dawaihal ladzi arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pendengar Muslim Setia SK, izinkan saya Reza Abu Bilal dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian ruqyah. Nanti insyaallah ada konsultasi. Kita akan membahas kajian sore ini, ya, ini faktor penyebab indigo. Ya, jadi indigo itu adalah kemampuan seseorang yang bisa melihat makna gaib atau namanya mukasyafah, terbuka. Ya, dia bisa mempunyai kepekaan terhadap gaib, bahkan bisa meramal. Ini namanya indigo. Atau disebut namanya indera keenam atau apalah namanya itu, ya. Jadi banyak istilah-istilah, kita akan bahas di sini. Ini indigo. Ada beberapa faktor ya orang indigo. Ya, yang pertama itu adalah faktor keturunan. Ya, jadi indigo itu terjadi pada manusia karena faktor turunan. Jadi entah datangnya dari mana, tetapi ada leluhur atau nenek moyang yang dulunya adalah ahli supranatural, seorang dukun, seorang penyihir, ya, atau mempunyai MOU perjanjian dengan syaitan, dengan kaum-kaum musyrik terdahulu, atau mempunyai gangguan-gangguan sihir. Ya, jadi sehingga mewariskan turun temurun sehingga terkena gangguan setan, ya, karena indigo itu adalah gangguan jin, bukan kelebihan. Yang kedua adalah karena faktor gangguan gaib. Ya, ini biasanya kalau semenjak waktu kecil ini namanya terkena ainul jin, ya, jadi terkena ain oleh bangsa jin, bisa jinnya suka, kagum, ya, dan lain sebagainya. Atau karena faktor-faktor gaib lainnya seperti dia pernah kerasukan, kesurupan, ya, atau dia pergi ke dukun, ya, ke paranormal dan sebagainya, sehingga dia terkena gangguan gaib, dan itulah yang mengakibatkan dia indigo, ya, karena terkena gangguan gaib. Yang ketiga karena faktor psikologis. Ingat bahwa indigo itu tidak hanya dari jin leluhur atau jin nasab, tetapi indigo itu bisa karena faktor psikologis. Apa-apa yang terjadi oleh kedua orang tuanya, ada luapan emosi atau batin di dalam dirinya, sehingga kesedihan, amarah, trauma dia di masa lalu inilah dimanfaatkan, ya, atas psikologis yang luar biasa, atas luka di dalam batinnya, mengalami gejala-gejala psikologis pada saat dia masih dini, ya, masih kecil. Disinilah yang dimanfaatkan oleh jin sehingga dia memiliki hawarikul a'da, kemampuan-kemampuan di luar manusia pada umumnya, seperti bisa meramal, ya, bisa melihat gaib, bisa mempunyai kekuatan-kekuatan supranatural dan sebagainya karena faktor psikologis. Atau mungkin dia suka nonton film-film horor, ya, cerita-cerita khurafat. Nah, ini juga hati-hati. Yang suka dengan cerita-cerita mistis ini juga ada potensi dia untuk terkena indigo, ya. Suka baca, ya, film-film horor atau khurafat, cerita-cerita takhayul, ya, dan lain sebagainya, maka hati-hati. Ini potensi, ya, karena faktor psikologis. Jadi ada perasaan ketakutan atau khayali, imajinasi dia atas bacaan-bacaan buku, ya, atau film-film, sehingga dia memiliki kemampuan indigo. Yang keempat ini bawaan lahir. Ya, bawaan lahir ini bisa pada saat seorang ibu mengandung anaknya, atau ini juga berpotensi sekali, ya. Kata Syekh Abdul Bara, ulama dari Jordan, mengatakan bahwa seorang ibu yang masih terkena sihir atau gangguan jin maka berpotensi, ya, akan melahirkan anak yang terkena gangguan atau anak indigo dan lain sebagainya. Karena pada saat di dalam rahimnya ini sudah ada keterikatan gangguan. Ya, makanya ini ada namanya bawaan lahir karena ada faktor dari orang tuanya, ya, atau orang tuanya dukun, orang tuanya peramal, orang tua yang mempunyai kelebihan yang di luar manusia pada umumnya, sehingga bawaan lahir bayi ini, ya, memiliki kemampuan-kemampuan khusus dan lain sebagainya. Yang kelima, ada terapi non medis. Nah, ini biasanya sering pergi ke dukun, ya, sering pergi berobat dari kecil sakit-sakitan, pergi ke orang pinter, ke dukun, dijampe dan lain sebagainya, ya. Maka ini potensi sekali
seseorang itu terkena indigo karena ada faktor non medis, dia sering berobat ya, terapi supranatural atau dalam dunia perdukunan. Yang keenam, ya ini memiliki memori ingatan yang terlalu kuat ya, karena dia mempunyai firasah ya, mempunyai firasah yang kuat, daya ingat yang kuat, apalagi ingatan-ingatan ini berbentuk pada sebuah rasa trauma, kesedihan dia di masa lalu atas luka-luka batinnya, sehingga inilah yang akan terngiang-ngiang di dalam bayangannya sehingga muncullah fantasi. Karena ingat, sihir itu adalah salah satu dari imajinasi. Ya, karena sihir itu artinya adalah tipu daya, dan sihir ini mempengaruhi akal sehingga merubah akal seseorang atau berkhayali. Ya, maka orang yang mempunyai daya ingat yang kuat, apalagi ingatan ini memiliki kecenderungan ya dia terhadap kesedihannya, amarahnya, kebenciannya, ini yang dimanfaatkan oleh syaitan atas luka di dalam batin ingatannya. Ya. Lalu yang ketujuh adalah kepekaan. Ya, kepekaan. Jadi memiliki karakter yang khas ya. Seorang anak yang memiliki karakter yang khas. Misalkan anaknya hiperaktif ya, anaknya autis, anaknya yang luar biasa supelnya, memiliki peka sehingga mempunyai karakter yang kuat. Dan ini yang dimanfaatkan oleh syaitan sehingga dia memiliki kemampuan-kemampuan indigo. Ya. Yang kedelapan adalah dengan sengaja dia melakukan ilmu-ilmu, ritual-ritual, ilmu-ilmu sihir sehingga dengan sengaja membuka mata batinnya. Ya, atau kita sebut namanya mukasyafah batilah. Melalui sesuatu yang batil sehingga ia memiliki kemampuan-kemampuan khusus, atau kita sebut namanya anak indigo. Karena dia belajar ilmu sihir. Karena dia belajar, karena dia mengamalkan sehingga dia ini meminta agar mata batinnya dibukakan. Yang kesembilan adalah karena faktor usia, karena usia juga bisa mempengaruhi indigo. Kalau anak kecil, ya ini kebanyakan lebih mampu menangkap hal-hal yang di luar jangkauan. Karena memang kenapa? Karena anak kecil ini masih dalam keadaan fitrah, ya masih suci, kadang masih bisa melihat ya makhluk gaib. Ya, dan ini emang dalam ruang lingkup keluarganya masih penuh dengan khurafat ya, mistik, mitos dan sebagainya, sehingga dia mengalami pada saat masa kecilnya kekuatan-kekuatan gaib karena di lingkungannya. Ya, karena faktor usia, dia dari kecil sampai dewasa sering mengalami di lingkungannya memang lingkungan yang tidak baik atau banyak orang-orang penyihir atau banyak dukun ya. Lalu yang selanjutnya adalah ibu hamil. Nah, tadi kalau kita melihat bagaimana kisah Ibunda Maryam, ini luar biasa. Pada saat itu pernah didatangkan malaikat Jibril alaihissalam. Pada saat Ibunda Maryam ini merasa sedang dialami kesedihan yang luar biasa, maka diingatkan oleh malaikat Jibril atau agar dia bersukacita karena akan melahirkan seorang rasul. Ya, dibuat kabar gembira. Artinya emosi seorang ibu hamil ini juga bisa dimanfaatkan oleh syaitan agar ya terkena gangguan ibu hamil ini. Ya, sehingga melalui plasentanya jin ini bisa bersemayam di dalam janinnya. Maka hati-hati ya. Inilah yang menjadikan faktor-faktor orang indigo. Lalu apa cikal bakal ya, atau yang menjadikan kekhususan itu? Jadi ada beberapa poin-poin ya. Yang pertama itu mengalami sakit kepala yang hebat. Biasanya orang-orang indigo ini suka sakit kepala ya. Ini ciri-cirinya ya. Suka sakit kepala yang hebat. Hampir setiap apapun yang dialami, mengalami kejadian-kejadian yang di luar dari batas kemampuannya, suka sakit kepala. Ya. Lalu dia sulit tidur, insomnia. Ini juga salah satu dari ciri orang terkena gangguan jin maupun sihir. Makanya indigo itu bukan kelebihan. Sekali lagi ingat, indigo itu bukan kelebihan karena fitrahnya manusia tidak bisa melihat gaib. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa melihat gaib. Makanya kalau ada orang yang memiliki atau khawarikul ada, memiliki kemampuan-kemampuan di luar dari manusia pada umumnya, ini adalah salah satu gangguan. Ya, apakah ini masuk dalam kategori istidraj atau ini sebuah karamah? Ya, itu. Jadi yang selanjutnya suka mengalami keluhan lambung lemah. Nah, ini ciri-ciri
orang yang akan memiliki indigo ya. Lalu empati. Ya, empatinya ini selalu rasa menyakitkan. Dia memiliki perasaan yang luar biasa, sakit di dalam batinnya yang luar biasa. Lalu ada rasa marah yang mendesak. Makanya orang indigo ini emosinya nggak kekontrol. Ya, jadi marah yang luar biasa menggebu-gebu. Inilah ciri dari orang yang akan mengalami indigo. Ya, seperti sakit kepala, dia sulit tidur, ya, lalu lambung, sakit lambung, terus mengalami batin yang luar biasa yang menyakitkan dirinya dan memiliki rasa marah yang menggebu-gebu ya, marah yang mendesak. Makanya oleh karena itu para kanca sekalian dan sahabat Facebook semua, bahwa indigo ini adalah salah satu musibah. Ya, salah satu penyakit. Tetapi ingat bahwa indigo tidak harus dikarenakan faktor dari turunan. Ya, karena indigo itu bisa berpengaruh akibat dari perbuatan kedua orang tuanya. Mengapa? Karena ingat bahwa syaitan itu akan mempengaruhi nafas jiwa seseorang. Kalau anak sewaktu di masa kecil atau pada saat di dalam kandungan suka mengalami kesedihan, ya, mengalami kekecewaan, trauma, amarah atas perbuatan orang tuanya, maka anak tersebut berpotensi terkena gangguan jin atau terkena gangguan jin nasab maupun indigo. Maka oleh karena itu bagaimana kita mengobatinya? Ya, kita cari dulu latar belakang masalahnya. Kalau memang ini disebabkan karena faktor turunan, ada silsilah dalam turun-temurun kita, ada orang-orang yang ahli supranatural, ya, paranormal, dukun, maka kita bertaubat dan memohon ampunan atas leluhur kita. Kalau misalkan ini karena faktor gangguan gaib, maka sembuhkan yang menyebabkan anak kita terkena sihir. Karena ingat, seorang ibu atau seorang ayah yang sedang terkena sihir maupun gangguan jin, ini sangat berpotensi sekali anaknya pun sedemikian rupanya. Lalu yang ketiga karena faktor psikologis. Kalau memang anak ini ada kecenderungan karena ada rasa di dalam batinnya yang luar biasa, rasa sakit, trauma, sehingga ada tekanan-tekanan psikologis dalam dirinya, atau dia suka membaca ya horor, ya, cerita-cerita khurafat, maka sembuhkan psikologisnya. Kalau memang ini karena bawaan lahir, kita sebagai orang tua atas kesalahan kita terhadap anak kita, maka memohon ampunan pada Allah Ta'ala. Ya, maka oleh karena itu para kanca sekalian dan sahabat Facebook semua, bahwa indigo ini berpotensi sekali, ingat, akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena dengan kemampuan dia, ya, kemampuan dia yang bisa menerawang, bisa meramal, inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam surah Al-Baqarah 102, bahwa syaitan-syaitan itu mempelajari sihir, ya, dari Harut dan Marut. Ini maka oleh karena itu hati-hati, bahwa sihir itu artinya adalah tipu daya. Mereka bisa mengungkap di balik makna-makna gaib, di balik tabir-tabir gaib. Maka hati-hati. Di sinilah adalah fitnah-fitnah, bahwasanya syaitan tidak mampu pergi, akan dihalangi. Allah akan melemparkan dengan bintang-bintang sehingga dia tidak bisa mencuri berita dari langit. Walaupun dia menyampaikan tentang berita-berita dari langit, maka itu adalah kedustaan yang luar biasa. Dan itulah perkataan-perkataan orang-orang yang indigo. Wallahu a'lam.